Kalau kamu pikir Thomas Edison adalah penemu listrik, kamu belum tahu apa-apa. Karena kebenaran tentang energi bebas, pengkhianatan elit global, dan ilmuwan muslim yang dilenyapkan sejarah bukan dimulai dari Amerika, tapi dari seorang jenius di Persia 1000 tahun sebelum Tesla lahir. Tahun 865 M, di kota Rey dekat Teheran, lahirlah Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Al-Razi, ilmuwan, filsuf, dokter, sekaligus ahli kimia. Sementara Eropa sibuk berburu penyihir, Al-Razi justru sudah menulis tentang reaksi kimia, eksperimen laboratorium, dan struktur materi. Tuhan memberikan akal agar manusia tidak menjadi budak mitos. Kebenaran harus diuji, bukan diwarisi. Dikutip dari karyanya, Kitab Al-Hawi, yang nanti diterjemahkan ke Latin sebagai Liber Continens dan jadi rujukan dokter Eropa. Ia menciptakan alat laboratorium seperti retor, menyempurnakan metode distilasi, dan mengklasifikasi asam, serta basa dasar dari elektrokimia. Catatan ilmiahnya tersebar ke Andalusia, kemudian ke Eropa, diterjemahkan secara diam-diam oleh ilmuwan Kristen dan Yahudi, lalu dipakai oleh ilmuwan Eropa, seperti William Gilbert, yang 600 tahun kemudian dikenal sebagai Bapak Listrik Statis. Nikola Tesla lahir pada 10 Juli 1856 di Smiljan, Kekaisaran Austria. Sejak kecil, ia tertarik pada cahaya, petir, dan gaya yang tak terlihat. Ia membaca filsafat timur, eksperimen energi, dan terobsesi pada alam semesta sebagai getaran dan frekuensi, bukan materi semata. Jika kamu ingin memahami semesta, pikirkan dalam bentuk energi, frekuensi, dan getaran. Dari autobiografinya, My Inventions, 1909, Tesla menciptakan arus bolak-balik, bukan Edison, motor induksi listrik, radio dipatenkan sebelum Marconi, remote control, turbin listrik, hingga energi nirkabel, dan puncaknya, Wardenclyffe Tower, menara pemancar energi bebas ke seluruh dunia tanpa kabel. J.P. Morgan, bankir elit dari Wall Street, awalnya tertarik pada Tesla. Tapi begitu ia mendengar Tesla berkata, energi ini bisa disalurkan ke seluruh bumi tanpa kabel dan tanpa dibayar, Morgan langsung menghentikan semua pendanaan. Dan ia berkata, kalau tidak bisa dipasang meteran, untuk apa saya danai? Fakta ini terdapat dalam buku Tesla, Man Out of Time, oleh Margaret Cheney, 1981. Tak lama, paten Tesla dicuri, laboratoriumnya terbakar, dan Tesla difitnah sebagai ilmuwan gila. Sementara Thomas Edison, yang menggunakan metode arus searah, DC, yang lebih mahal dan boros, justru dimenangkan secara politis. Tesla wafat dalam kemiskinan di Hotel New Yorker pada tahun 1943. Tapi beberapa hari setelah wafat, FBI menyita seluruh dokumennya. FBI membuka sebagian berkasnya pada 2016 di situs resmi mereka, FBI Vault, Nikola Tesla Files. Di dalamnya, ada catatan tentang death ray, energi bebas, frekuensi resonansi bumi, rencana global untuk menyalurkan energi tanpa kabel. Dan satu hal yang tak banyak dibahas, pandangan Tesla tentang ketuhanan sebagai energi universal yang ia sebut The One Source, sejalan dengan konsep tauhid dalam Islam. Dalam arsip Museum Nikola Tesla di Beograd, ditemukan tulisan tangan Tesla yang menyebut kekagumannya pada ilmuwan Persia seperti Al-Razi dan Ibnu Sina, pandangan bahwa semesta bergerak dalam hukum tetap, bukan kekacauan acak. Disebut dalam buku Mark Seifer, Wizard, The Life and Times of Nikola Tesla, 1996. Dan Tesla menolak pendeta saat menjelang wafat. Ia hidup sangat spiritual, berpuasa, tidak menikah, dan berkata bahwa ia ingin hidup seperti seorang pertapa. Sebagian percaya Tesla wafat dalam keadaan bertauhid, meski tidak pernah ada pengakuan lisan atau dokumentasi resmi soal syahadat. Bayangkan, kalau dunia memakai energi bebas, tidak ada tagihan listrik, tidak ada perang minyak, tidak ada korporasi energi, tidak ada alasan untuk menciptakan krisis buatan. Karena itu, menara Wardenclyffe dihancurkan, Tesla disingkirkan, dan Al-Razi dihapus dari buku pelajaran. Dari Al-Razi, ilmuwan muslim yang terlalu awal, hingga Nikola Tesla, jenius yang terlalu berbahaya bagi sistem kapitalisme global. Ilmu mereka bukan sekadar pengetahuan, tapi ancaman. Ancaman terhadap siapa? Mereka yang hidup dari tagihanmu dan kebodohan massal. Menurutmu, apakah Tesla benar-benar dibungkam karena energi bebas?
Atau kamu percaya ada alasan yang lebih gelap? Dan kenapa ilmuwan muslim seperti Al-Razi tak pernah diajarkan ke kita? Tulis pendapatmu di komentar. Aku akan baca satu persatu.